Hari ini mulai timbul perdebatan di WA, di internet, apakah besok kita ada puasa Arafah atau tidak. Saya tadi masih tengok-tengok di internet macam-macam pendapat orang tentang masalah itu. Ada yang menyatakan karena namanya Haji Arafah, puasa Arafah, kalau tidak ada orang di Arafah, maka kita tidak perlu berpuasa. Sebagian pendapat lain yang menyatakan tidak. Sebab Rasul pernah berpuasa pada tanggal itu, sementara memang saat itu belum ada orang yang, tidak ada orang yang wukuf di Arafah. Jadi Zulhijjahnya itu yang penting, bukan Arafahnya. Tapi karena ini berada di ranah khilafiyah, sampai kapanpun itu pasti akan tetap terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Malam yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Dan sama-sama kita berharap agar sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Semoga kita termasuk orang yang setia melaksanakan sunnah-sunnah itu dalam hidup dan kehidupan kita. Hari ini mulai timbul perdebatan di WA, di internet, apakah besok kita ada puasa Arafah atau tidak. Saya tadi masih tengok-tengok di internet macam-macam pendapat orang tentang masalah itu. Ada yang menyatakan karena namanya
haji Arafah, puasa Arafah, kalau tidak ada orang di Arafah, maka kita tidak perlu berpuasa. Sebagian pendapat lain yang menyatakan tidak. Sebab Rasul pernah berpuasa pada tanggal itu, sementara memang saat itu belum ada orang yang, tidak ada orang yang wukuf di Arafah. Jadi Zulhijjahnya itu yang penting, bukan Arafahnya. Tapi karena ini berada di ranah khilafiyah, sampai kapanpun itu pasti akan tetap terjadi. Maka dalam hal-hal seperti ini kita lebih cenderunglah menggunakan prinsip tasamuh, berlapang dada sajalah. Bagi yang mau puasa, silakanlah berpuasa, karena ada dalil Nabi pernah berpuasa Arafah, padahal waktu itu orang tidak ada yang berhaji di Arafah. Bagi yang melihat teks zahirnya, karena disebut dengan puasa Arafah, tentu ada orang yang wukuf. Kalau tidak ada orang yang wukuf, maka tidak adalah puasa Arafah. Jadi sebelum perdebatan ini berkelanjutan, kita siap-siap sajalah dengan prinsip kita untuk saling berlapang dada. Dalam hal-hal yang bersifat khilafiyah, kita mesti berlapang dada, tapi dalam hal-hal yang bersifat prinsip, kita mesti berpegang teguh. Kalau masalah akidah, masalah ibadah, itu kita harus jelas. Rujuk ilal Quran was sunnah. Sebab al-aslu fil ibadah al-ittiba' wat tauqif. Asal daripada ibadah itu strictly follow the instruction. Jadi tidak bisa main-main gitu. Kalau tidak ada dalilnya, maka inilah yang disebut dengan bid'ah. Selagi masih ada dalilnya, maka itu tidak disebut dengan bid'ah. Kunut subuh itu bid'ah enggak? Oh enggak, karena ada dalilnya. Perbedaannya di mana? Dalam memahami dalil. Jadi kalau perbedaan dalam memahami, itu masuk dalam ranah khilafiyah. Gitu. Sebab ada beberapa penyebab orang itu berbeda pendapat. Ada kalanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu karena berbeda mengambil dalil. Ada kalanya karena berbeda memahami dalil. Ada kalanya karena kondisi di tempat itu berbeda dengan di tempat yang lain. Maka dalam kaidah usul fikih ada dikatakan al-adah muhakkamah. Contoh, kenapa orang sembahyang tarawih 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir? Sebab dia mengambil hadis dari Aisyah yang menyatakan Rasul tidak pernah sholat malam di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Bagaimana caranya? 4, 4, 3. Itu dalil yang digunakannya. Boleh, karena ada dalilnya. Ada pula yang menyatakan bukan 4, 4, 3, tapi 2, 2, 2. Boleh. Kenapa? Ada dalilnya. Sholatul lail masna. Gitu. Ada yang bikin 20. Boleh enggak? Boleh. Karena ada dalil bahwa ada sahabat bercerita mereka sholat di belakang di masa Umar, sholat tarawih mereka lakukan 20 rakaat. Mana yang betul? Selagi masih ada dalil, semuanya betul. Bagaimana sikap kita? Kita pegang teguh pendapat kita hormati pendapat orang lain. Ada lagi perbedaannya, berbeda karena cara memahami nas itu yang berbeda. Contoh,
aula mastumun nisa. Yang membatalkan wudu itu bersentuhan laki-laki dan perempuan. Kalimatnya jelas, aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu Al-Quran. Tapi ulama-ulama berbeda dalam menafsirkannya. Kata Imam Syafi'i, aula mastum itu artinya lamasa, bersentuh. Asal bersentuh saja laki-laki dan perempuan, sengaja tidak sengaja, tidak muhrim, maka batal wudu. Itu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik lain. Itu bukan lamasa, tapi lamasa. Artinya lil musyarakah, saling. Yang membatalkan wudu itu bukan bersentuhan, bukan bersentuh, tapi saling bersentuhan. Kalau tidak ada nafsu, nggak sengaja, tidak batal wudu. Tapi kalau sengaja ada nafsu, maka batal wudu. Itu menurut Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah lain lagi. Itu namanya betul lamasa, tapi itu kalimat majazi, kalimat sindiran, kalimat kiasan dari wata dan jima. Jadi lamasa itu bersentuh, tapi arti yang sesungguhnya adalah jima, yaitu bersetubuh. Menurut Abu Hanifah, yang membatalkan wudu itu kalau suami istri bersetubuh. Alasannya, Nabi pernah mencium istrinya, dia tidak berwudu, tapi dia terus sholat. Siapa yang salah di antara tiga-tiga imam itu? Siapa yang paling ngerti bahasa Arab? Ketiga-tiganya orang Arab. Imam Syafi'i orang Arab, Imam Maliki orang Arab, Imam Abu Hanifah orang Arab. Tidak ada yang orang batu sangkar di situ. Jadi kemampuan bahasa Arabnya ya namanya orang Arab. Tapi kenapa berbeda? Berbeda dalam memahami wahyu. Nah, itu. Ada lagi karena kadang-kadang adat di tempat itu, kondisi di tempat itu berbeda. Maka Imam Syafi'i berbeda fatwanya ketika berada di Irak dan ketika berada di Mesir. Ketika dia di Irak disebut dengan qaulul qadim, pendapat yang dulu. Ketika dia di Mesir berubah menjadi qaulul jadid, pendapat yang baru. Kenapa berbeda? Sebab berbeda kondisi antara Irak dengan Mesir. Maka berbeda pula lah pendapatnya. Tapi perbedaan itu bukan dari aspek yang bersifat usuluddin. Itu hanya berbeda dalam aspek yang bersifat furu'uddin. Jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang berbahagia, kalaupun nanti terjadi perbedaan pendapat, kita tetap berprinsip, kita pegang pendapat kita, hormati sajalah pendapat orang lain. Kita teruskan pengajian kita tentang surah Yasin. Kita ulang sedikit. Dek lanca kaji bak ulang. Apalagi yang hadir sini umurnya sudah banyak yang 60 tahun ke atas. Jadi hadisnya sudah agak lambat sedikit. Jadi terpaksa harus kita ulang-ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sudah kita ceritakan kemarin. Banyak pendapat ulama tentang makna Yasin. Ada yang menyatakan Yasin ini sesungguhnya adalah kalimat yang tidak punya makna, tapi fungsinya tanbihat, litanbih, untuk membuat orang fokus. Yasin, orang berpikir apa itu? Sebab ada kalimat yang lebih dalam sesudahnya. Maka kata-kata Yasin itu hanya huruf yang terpotong-potong, tidak ada makna, tapi memiliki peran yang luar biasa, membuat orang memusatkan perhatian untuk memahami ayat sesudahnya. Ada lagi yang menyatakan Yasin itu salah satu sifat Allah.
Ada lagi yang menyatakan bukan, Yasin itu salah satu sifat Rasulullah. Ini banyaklah cerita tentang ini. Dan hampir semua ulama-ulama tafsir menceritakannya dimulai dari perbedaan pendapat ulama. Alif Lam Mim itu juga ayat huruf-huruf yang terputus itu. Tidak ada maknanya. Tapi ayat yang sesudah itu dalam maknanya. Sengaja dibikin Alif Lam Mim agar orang fokus untuk mendengarkan ayat yang berikutnya. Cuman kalau ditanya dengan ulama-ulama tasawuf, kadang-kadang macam-macam dibuatnya. Alif Lam Mim. Alif awal Allah, Lam pertengahan akhir Jibril, Mim awal Muhammad. Entah entah indah, wallahu alam bisawab. Kalau ditanya kayaknya kenapa Mim itu awal Muhammad? Sebab ada Muhammad awal, ada Muhammad akhir. Muhammad awal itulah Nur Muhammad, asal muasal alam semesta diciptakan. Sementara Muhammad akhir itulah Muhammad Rasulullah yang menjadi Rasul akhir zaman. Tidak usah diingat-ingat karena tidak keluar waktu ujian akhir semester nanti. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran Al-Hakim. Kita sudah ceritakan kemarin itu. Al-Hakim itu at least sekurang-kurangnya ada 3 makna. Ada Al-Hakim di situ merupakan sumber dari segala hukum. Jadi Quran itu sumber dari segala hukum, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung itulah hukum Islam. Kalau tidak langsung, banyak hukum-hukum di barat itu ternyata tidak keluar dari ajaran Islam. Maka saya pernah tengok itu di Oxford, konon kabarnya di fakultas hukumnya itu justru ditulis ayat Al-Quran yang menyuruh kita berlaku adil. Bahkan ada ulama di Mesir menyatakan hukum positif yang dirumuskan di Perancis itu lebih dari 75% sejalan dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Sebab mereka berpikir dengan akalnya. Kalau akalnya lurus, maka akal itu akan bertemu dengan si pencipta segala akal. Siapa yang menciptakan semua akal? Allah Azza wa Jalla. Apa buktinya? Di mana di dunia ini ada hukum yang membolehkan orang mencuri? Ada enggak? Enggak ada. Ternyata seluruh dunia ini sepakat kalau mencuri itu tidak baik. Di mana ada di dunia ini hukum yang membolehkan membunuh? Enggak ada. Ternyata semua hukum di dunia ini mengakui kalau membunuh itu tidak baik. Jadi kecenderungan hati nurani manusia yang paling dalam itu pasti akan sesuai dengan fitrah kemanusiaannya, yaitu fitrah beragama. Kita lihat adat Batak misalnya, itu sama, menyuruh hormat kepada orang tua, menyuruh mendidik anak dengan betul. Sebab falsafah orang Batak menyatakan anak kondo hamonoraon diau. Anaklah segala-galanya bagiku. Oleh karena itu anak mesti dididik betul-betul. Dilihat pula adat Minangkabau. Apa ada yang seperti itu? Sama. Hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda. Begitulah adatnya. Ditengok pula adat Melayu, sama. Ditengok pula adat Jawa, sama. Menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Bahkan adat Jawa itu lebih hebat lagi. Kadang-kadang kalau dia berjalan itu ada orang tua di sampingnya, itu terpaksa menunduk itu.
Kalau kita Minangkabau, Batak dan Melayu, ndaklah sampai seperti itu. Orang Batak betul-betul itu. Orang-orang Jawa ya, amit, amit, amit begitu. Bahkan kawan saya cerita itu, pernah terjadi penataran camat-camat se-Indonesia diadakan di Solo. Kebetulan satu kamar, orang Jawa, orang Minang, orang Aceh sama orang Batak, sama-sama camat semua. Tapi camat di perkampungan gitu. Kebetulan adik orang Jawa ini menikah. Orang Jawa ini namanya Abdul Hamid, panggilannya Hamid. Sering dipanggil Amit. Menikah. Jadi dibilangnya, ini adik saya menikah, kita ngadakan acara adat. Oleh karena itu, kalian semua harus ikut. Pakai baju Jawa, pakai belangkon. Nanti ketika di sana apa yang saya lakukan, ikut aja. Oh iyalah, orang itu pun orang Batak pakai belangkon, orang Minang pakai belangkon, orang Aceh pakai belangkon, macam-macam. Waktu mau tepung tawar, mau apa itu, dipanggil abangnya Abdul Hamid beserta kawan-kawannya, tolong datang ke depan. Si Hamid tentu mau datang ke depan, kan melewati orang ramai. Si Hamid tunduk. Amit, 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 amit katanya. Di belakang orang Minang kan cerdas. Oh rupanya kalau lewat harus menyebutkan nama. Namanya Abdul Hamid dipanggil Amit. Wah. Orang Minang kalau udah nikah tidak boleh menyebut nama, harus gelar. Datang orang Minang, Sultan Maraju, Sultan Maraju, Sultan Maraju. Di belakangnya ada orang Batak gitu kan. Wah itu Hamid namanya. Orang Minang tidak boleh nama, harus Sultan. Saya orang Batak, nama pun tidak boleh, harus marga. Kebetulan marganya Sinaga. Gitu. Orang Aceh terakhir bingung. Itu Sultan, yang ini Naga. Saya apa? Kalau gitu nama saya pun nggak boleh dipanggil. Apa binatang yang besar di tempat saya yang melebihi naga? Ular sawah. Maka orang Aceh bilang ular sawah. Gitu. Itu bohong, itu nggak ada itu. Itu bohong gitu. Jadi hampir semua hati nurani cipta karya karsa manusia kalau betul-betul lurus itu akan bertemu dengan kebenaran. Wah. Jadi ada kalanya langsung Al-Hakim di situ sumber hukum, ya. Ada kalanya sejalan dengan hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya. Saya diundang oleh Menteri Pertahanan Singapura sebelum Covid lagi. Dia datang ke Jambi, ceramah di Jambi, datang ke Pekanbaru. Dia minta ketemu dengan ketua NU dan ketua Muhammadiyah. Karena saya ketua Muhammadiyah, saya datang. Ketua NU Rusli Ahmad juga datang. Ditanyanya dengan saya. Kami datang kemari, dia dengan konsulnya yang di Batam lah. Kami datang kemari katanya. Mau tahu sebetulnya bagaimana tanggapan orang Riau dengan Singapura. Sehingga ke depan kita berharap hubungan kita akan lebih baik. Diadakan di Premier Hotel. Dia pun datang. Rupanya menterinya itu orang Melayu. Orang Melayu. Dia cerita. Jadi saya tanya dengan dia, nanya dengan saya bilang, orang Indonesia ini banyak menganggap Singapura ini bukan jiran yang baik. Bahkan garis keras umat Islam menyatakan Singapura itu Little Israel in Southeast Asia. Singapura itu enggak lebih seperti Israel kecil di Asia Tenggara. Karena perangainya persis seperti Israel, saya bilang. Tapi karena dia menteri tentu diplomat ulung. Kita kritik macam itu dia senyum-senyum saja. Terakhir dia ngomong dengan saya. Mau perpisahan foto-foto dia ngomong. Siapa bilang Singapura itu tidak Islami katanya. Undang-undang di negara kami itu sangat dekat dengan ajaran Islam. Saya orang Islam katanya. Contoh,
Dalam hadis dikatakan tidak boleh memotong kayu sembarangan. Di Singapura kalau ada orang yang berani motong kayu sembarangan, itu langsung masuk penjara. Apa tidak sejalan hukum kami dengan hukum Islam? Wah, iya pula saya pikirkan, beda dengan kita di Riau. Kalau kita di Riau, ada hadis Nabi menyatakan, ada hadis Nabi menyatakan, kalau engkau tahu besok hari kiamat, sementara di tanganmu masih ada benih tanam-tanaman, tanam juga benih itu. Menanam itu tetap dihitung sedekah, karena itu amal ibadah, walaupun besok hari kiamat. Artinya kita disuruh menanam sampai hari kiamat. Kita di Riau terbalik, bukan menanam sampai hari kiamat. Kita kebanyakan memotong sampai hari kiamat. Itu menebang sampai hari kiamat, yang disebut dengan illegal logging. Islam itu mengajarkan prinsip-prinsip perlindungan kepada manusia. Bapak harus tahu, kami sangat melindungi manusia. Oh, diceritakannya macam-macam. Artinya walaupun kami tidak memakai ayat-ayat Quran, apa yang diundang-undang kami sejalan dengan Al-Quran. Wah, itu pula hebatnya mereka yang negara sekuler, tapi menyatakan undang-undang mereka dekat dengan Islam. Sementara kita negara Pancasila, yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, kadang-kadang kepingin juga jauh-jauh dari Tuhan. Kanlah telabiak di dunia kau subhanallah. Jadi yang pertama itu, Al-Quran harus menjadi sumber hukum. Kadang-kadang banyak orang yang salah kaprah, gagal paham tentang hukum-hukum Islam, sehingga dianggapnya hukum Islam itu hukum yang barbar, hukum yang uncivilized, hukum yang tidak berperadaban. Ada yang ngomong seperti itu. Apa contohnya? Contoh yang paling mudah kata mereka, harta warisan. Kenapa? Islam itu memberikan harta warisan yang sangat besar kepada laki-laki. Tidak balancing, tidak seimbang. Laki-laki 2, perempuan 1. Kenapa tidak sama-sama 1 atau sama-sama 2? Islam is unjustice religion. Islam agama yang tidak adil menurut mereka. Di Indonesia sendiri sering juga kita lihat hukum-hukum adat itu tidak adil juga kalau dilihat secara zahir. Contoh orang Batak. Orang Batak itu harta pusaka dimonopoli siapa? Laki-laki. Menurut peraturan Batak, perempuan tidak dapat. Kapan perempuan dapat? Kalau diberikan hadiah oleh pemberian dari saudara laki-laki. Jadi perempuan itu hanya statusnya hadiah atau pemberian. Sementara di Minangkabau, seakan-akan harta warisan dimonopoli oleh perempuan. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Di Minangkabau harus dibedakan mana pusaka tinggi, mana hasil pencarian suami istri. Pusaka tinggi itu diturunkan kepada kemenakan. Kenapa diturunkan kepada kemenakan? Sebab dulu yang menerimanya juga antara mamak dan kemenakan. Salah satu syarat harta warisan itu dibagi secara Islam kalau itu betul-betul milik si pemilik secara sempurna. Sementara harta warisan itu nggak jelas siapa pemiliknya secara sempurna, maka nggak bisa ayah memberikannya kepada anak, karena dia juga bukan menerima dari ayahnya. Itu yang dikatakan oleh Hamka,
Karena harta pusaka tinggi itu bukan mutlak punya ayah, bukan mutlak punya suami, tidak bisa dibagi secara Islam. Karena bukan harta sempurna. Tapi kalau harta sepencarian suami dan istri itu di Minangkabau mutlak dibagikan menurut faraid hukum Islam. Nah, itu. Kan yang nggak bisa dibagi itu kan pusaka tinggi itu. Dan tidak jaleh siapa yang punya sebetulnya. Bukan kita yang punya, mama kita, mama aja kan udah tidak jelas itu. Maka biarlah kata-kata Hamka, alam sajalah nanti yang akan menyelesaikannya. Makin diselesaikan, makin rumit nanti itu. Orang juga mengkritik tentang Islam. Kenapa hukum Islam itu tidak memberikan harta yang sama antara laki-laki dan perempuan? Betul, kalau dilihat secara tekstual, Islam itu memberikan kelebihan kepada laki-laki dan zolim kepada perempuan. Itu kalau dilihat secara teks. Lizakar misl hadzil unsyair. Bagi laki-laki 2 bahagian dari perempuan. Betul itu. Tapi jika dipahami secara mendalam, dipahami hakikat dari hukum itu. Kalau udah bicara hakikat, ini nanti arti hakim yang ketiga yang udah kita bicarakan 2 minggu yang lalu. Kalau dilihat dari segi hakikat, ternyata walaupun laki-laki mendapat 2 kali lebih banyak dari perempuan, tapi sesungguhnya perempuan yang diuntungkan. Kenapa perempuan diuntungkan? Saya punya adik perempuan. Saya dapat 2 bahagian harta warisan. Adik perempuan saya dapat 1. Saya banyak, dia sedikit. Betul itu. Tapi ingat, kalau adik perempuan saya miskin, saya wajib membantunya. Kalau tidak saya bantu, saya berdosa. Karena dalam harta saudara laki-laki ada hak saudara perempuan. Kebalikannya, kalau adik perempuan saya kaya, saya miskin, dia tidak wajib membantu saya. Kalaupun dibantunya, itu dihitung sedekah. Ya. Makanya di Kampar, di Minangkabau, kalau menurut adat yang sebetulnya, sebelum seorang laki-laki menikah, dia harus membuatkan rumah untuk saudara perempuannya. Itu menurut adat yang sebenarnya. Jangan sampai adik perempuan kita, kemenakan kita besok tidak punya rumah. Menikah saya. Begitu saya menikah, dalam harta yang saya miliki, sudah ada hak istri saya. Karena dalam harta suami ada hak istri. Adik perempuan saya menikah, dalam harta yang dibawanya itu 1 sen pun tidak ada hak suaminya. Saya punya gaji, dalam gaji saya ada hak istri. Adik perempuan saya punya gaji, dalam gaji adik perempuan saya 1 sen pun tidak ada hak suaminya. Ini yang dikatakan Syekh Yusuf Al-Qardawi, harta perempuan akan terus bertambah, harta laki-laki akan terus berkurang. Kenapa demikian? Sebab perempuan tidak punya kewajiban membelanjakan harta yang dimilikinya, dan dia punya hak untuk meminta harta kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada saudara laki-lakinya. Makanya kalau anak kita 2, anak laki-laki, anak perempuan, kalau anak laki-laki kita sudah dewasa, sudah bisa mencari sendiri, sudah bisa dilepas itu. Pandai-pandailah cari duit, selesai. Tapi kalau anak perempuan tidak bisa. Walaupun gajinya 10 kali lebih tinggi dari gaji kita, selama dia belum menikah, itu masih tanggung jawab ayahnya. Macam abang saya ini, pensiunan PLN. Pensiunan walaupun PLN itu BUMN kaya, yang selalu menyetrum-nyetrum kita sekarang.
Tapi kalau udah pensiun kan nggak sebanyak dulu. Anaknya dokter spesialis. Pendapatan anaknya 10 kali dari pensiun beliau. Selagi anak itu belum menikah, semua kebutuhan anak perempuan kita yang harus menyelesaikannya. Anak laki-laki enggak, begitu pandai berusaha, berjalan. Jadi luar biasa proteksi Islam terhadap perempuan. Harta laki-laki terus berkurang, harta perempuan terus bertambah. Makanya dalam harta suami ada hak istri, dalam harta istri tidak ada hak suami. Ibu-ibu di belakang bisa ngomong nanti, bang, piti abang, piti den, tapi piti den tetap punya den. Itu bisa begitu. Jadi kalau dilihat secara utuh seperti itu, akan nampak kalau sesungguhnya Islam itu sangat menghormati perempuan. Kenapa dilebihkan kepada laki-laki? Karena tanggung jawab laki-laki jauh lebih banyak daripada tanggung jawab perempuan. Dia laki-laki, dia suami, punya tanggung jawab kepada istrinya. Dia ayah, punya tanggung jawab kepada anaknya. Dia anak, punya tanggung jawab kepada orang tuanya. Dia abang, punya tanggung jawab kepada adiknya. Dia adik, punya tanggung jawab kepada kakaknya. Luar biasa banyak tanggung jawab kita laki-laki. Maka kadang-kadang kalau laki-laki sadar dia laki-laki, dia akan lebih cepat beruban dari perempuan. Berat tanggung jawab kita itu. Jadi wal Qur'anil Hakim, makna pertama dari hakim itu adalah Quran itu harus menjadi sumber hukum. Apa yang dikatakan Allah pasti benar. Apa yang dikatakan Rasul pasti benar. Orang yang meragui kebenaran apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul, maka tidak sempurna imannya. Karena salah satu dari rukun iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, dan beriman kepada Rasulnya. Tapi kenapa ada orang yang menganggap tidak adil macam-macam? Kemungkinannya hanya dua. Memang tidak paham atau sama sekali tidak ingin paham. Kalau tidak paham kita pahami, tapi yang paling berat itu sama sekali tidak mau paham. Bagi dia Al-Quran itu, perintah Allah itu selalu memberatkan. Kemudian Al-Hakim juga nanti bermakna hikmah. Apa itu hikmah? Al-Quran itu sumber pengajaran-pengajaran. Al-Quran itu lautan ilmu, samudra budi, rimba pengetahuan, belantara hikmah. Makanya seperti yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, Al-Quran itu ajaib. Ajaib. Orang yang tidak paham Al-Quran, dia tetap merasakan kenikmatan Al-Quran. Al-Quran itu ajaib. Orang yang berbeda usia sama-sama cocok membaca Al-Quran. Seorang kakek cocok baca Quran, seorang cucu cocok baca Quran. Tidak ada buku yang cocok dibaca kakek dan cocok dibaca cucu kecuali Quran. Tidak ada. Profesor di tempat saya ngajar di UIN cocok baca Quran. Anak TPA cocok baca Quran. Tidak ada kitab yang cocok dibaca profesor dan cocok dibaca anak TPA. Tidak ada itu, terkecuali Al-Quran. Kalau buku, profesor biasanya baca buku filsafat. Anak TK biasanya baca buku cerita-cerita. Coba suruh anak TK baca buku filsafat, gila anak itu. Suruh profesor baca buku anak-anak, ini Budi, ini Bapak Budi, dicampakkannya buku tadi. Tapi Quran tidak. Anak TK baca Quran cocok, profesor juga cocok. Ini kelebihan daripada Al-Quran. Nampaknya tidak jadi kita tambah, kita baru mengulang-ulang. Saya rasa cukup sekian karena masih ada sedikit waktu. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat.